Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama qala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat di dalam ruangan majlis yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir, mudah-mudahan ataupun yang tidak hadir, segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga daripada 40 hadis ada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi mengajarkan kita ada, maka disarankanlah kita untuk memberikan keluasan, memberikan tempat duduk fil majlis, di dalam satu majlis, dijauhi hayat bagi orang yang punya hayat. Zul hayat ini, orang yang punya hayat ini adalah orang yang lusyaraf, orang yang punya kemuliaan. Wasuda, orang yang punya kepangkatan. Jadi sunnah hukumnya bagi kita, bila dalam satu majlis ada orang yang lusyaraf ini, orang yang punya kemuliaan ini datang, maka kita disuruh oleh Nabi, dan Nabi pun mengajarkan kepada kita dengan perbuatannya, yaitu kita berikan tempat duduk kepada orang tersebut. Lusyaraf, wasuda, baik orang ini karena mulia nasabnya, mulia keturunannya, atau orang ini tua umurnya, atau orang ini tinggi ilmunya, atau orang ini pekerjaannya atau jabatannya, atau orang ini baik akhlaknya. Nah, maka orang ini disebut dengan zul hayat, orang yang punya keadaan lebih daripada orang biasa. Nah, maka orang seperti ini kalau masuk ke dalam satu majlis, dalam satu tempat duduk, maka orang yang dahulu duduk di situ, kalau dia datang itu sunnah untuk memberikan tempat duduk, tempat yang lapang bagi orang tersebut. Nah, ini hadis yang ketiga. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala ma dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qattu illa tawassa'a li aw qala taharraka li. Qala faji'tu yawman wa huwa fi baitin mamlu'in min ashabihi falamma ra'ani taharraka li aw qala tawassa'a li hatta jalastu ila janibihi. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman, Syu'abul Iman berakam 8931.
Diriwayatkan ini hadis daripada Adi bin Hatim. Jadi yang mendengar hadis ini, yang melihat hadis ini adalah Adi, namanya Adi. Jadi Adi ini bahasa Arab juga. Namanya Adi, tapi Adinya ini huruf Ain, Adi. Nah, kita biasanya Adi, Supriyadi dipanggil Adi ya. Adi Hidayat mau juga Adi. Nah ini Adi bin Hatim, namanya adalah Adi bin Hatim. Ini ibaratnya pemeran di dalam hadis ini. Jadi beliau inilah yang merasakan perilaku Nabi Muhammad SAW kepada beliau. Nah kata Adi bin Hatim radhiyallahu an, kata beliau, suatu ketika aku masuk ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Bisa lagi kita membayangkan tuh kayak apa kita tuh masuk ke rumah Nabi. Kayak apa haibahnya, kayak apa wibawanya Nabi ini, kayak apa rasa senangnya kita masuk ke rumah Nabi. Kita masuk ke rumah keluarga Nabi aja senang. Bisa masuk ke rumah Habib ini, tuan guru ini, ulama ini. Kita bisa masuk ke rumah bupati senang. Bisa masuk ke rumah Nabi, ini Nabi. Jadi kata Adi bin Hatim, aku masuk ke tempatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kata beliau, setiap kali aku masuk ke rumah Nabi, maka Nabi itu selalu tawassa'ali au taharraka li. Nabi itu selalu bergerak, Nabi itu selalu bergeser bila aku datang. Bila mana rumah Nabi itu orangnya banyak, Nabi itu bergeser melihat aku datang, jar Adi ini. Nabi itu taharraka au ta'awassa'a, Nabi itu bergeser duduknya. Artinya Nabi ini memberikan tempat duduk yang lapang bagi Adi bin Hatim. Nanti ada terjemahnya siapa Adi bin Hatim ini, sampai-sampai Nabi menghormati beliau. Nah, jadi kata Adi bin Hatim, nah aku masuk rumah Nabi, maka Nabi itu selalu tawassa'ali uqala taharrakali. Nabi itu bergerak meluaskan tempat biar aku bisa duduk. Nah maka kata Adi bin Hatim, maka suatu hari aku datang ke tempat Nabi. Datanglah aku ke tempat Nabi Muhammad SAW di rumah beliau, yang ternyata di rumah itu rumahnya sudah penuh dengan sahabat-sahabat yang lain. Rumah Nabi ini tidak besar-besar betul Pak ya, kecil rumah beliau, udah kecil, atapnya daun kurma ya. Alasnya tanah, tidur pun beliau cuman beralaskan dengan pelepah kurma, kadang sabut kurma diolah tempat tidur. Bangun daripada baring ada bekas di belakangnya, ini Nabi. Dan perjuangan di zaman Nabi itu tidak seperti perjuangan dakwah zaman sekarang. Zaman Nabi itu perjuangannya tidak bisa cekakak-cekakak ketawa Pak. Nah, kita sekarang kan bisa sambil ketawaan ceramah, pengajian sambil ketawaan bisa. Zaman Nabi tidak bisa sambil ketawa. Nabi berperang, Nabi berdakwah dengan dihadapi macam-macam, panas terik matahari, tidak ada AC, mobil tidak ada, boro-boro dijemput pakai mobil. Dakwah dengan unta berangkatnya, datang kadang dimarahi orang. Ini zaman Nabi. Zaman sekarang nyaman kita dakwah, ruangan ber-AC ya. Habis pulang dapat hadiah. Zaman Nabi siapa yang ngasih hadiah? Nabi sendiri yang mengeluarkan hadiah. Nah, jadi Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi kata Adi bin Hatim, aku datang ke rumah Nabi, ternyata rumah Nabi ini sudah penuh dengan para sahabat yang lain. Nah ketika Nabi Muhammad SAW falamma ra'ani, ketika Nabi ini melihat aku, kata Adi bin Hatim, aku datang, Nabi melihat aku datang. Maka ketika Nabi itu melihat aku datang, Nabi ini tawassa'ali tataharrakali hatta jalastu ila janabihi. Maka ketika Rasulullah ini melihat aku datang, Nabi ini bergeser duduk. Nah bergeser Nabi, dan beliau meluaskan sehingga Nabi itu menyuruh aku duduk di samping beliau, ila janibihi hatta jalastu ila janibihi, sehingga aku duduklah di sampingnya Nabi Muhammad SAW.
Siapa Adi bin Hatim ini? Sampai begitu mulianya di hadapan Nabi. Nabi ini kan Nabi lah sudah, paling alim pasti, pemimpin iya, presiden iya, punya semuanya sudah Nabi ini. Tapi ketika seorang Adi bin Hatim datang, Nabi yang lebih dahulu bergerak bergeser biar si Adi bin Hatim ini bisa duduk. Bagaimana Nabi mencontohkan kita perilaku, akhlak. Kalau kita kadang-kadang duduk dengan rapat sudah, tiba-tiba datang Hajuddin Bubur terlambat, biar kita tambah rapat biar dia nggak bisa duduk. Ini kan kelakuan kita nih. Ayo kita rapat-rapat aja biar dia bisa duduk ya. Kenapa juga terlambat datang? Nah, tapi Nabi mencontohkan tidak seperti itu. Nabi begitu melihat Adi bin Hatim, beliau langsung yang lebih dahulu bergerak, bukan sahabat yang lain, tapi Nabi yang memulai agar Adi bin Hatim ini bisa duduk, dan duduknya di samping Nabi. Kayak apa Nabi itu memberikan contoh kepada kita perilaku. Beliau yang lebih dahulu bergerak, mestinya beliau ini diam aja ya, karena Nabi ini sudah presiden, sudah paling alim, pimpinan semuanya waktu itu, paling mulia. Harusnya beliau diam aja biar yang lain aja yang berdiri, yang bergeser. Tapi tidak, Nabi mencontohkan dengan perilaku beliau, bukan dengan ucapan macam, dengan perilaku beliau yang lebih dahulu bergeser agar orang yang terlambat Adi bin Hatim tadi bisa duduk di samping beliau. Nah, ini Adi bin Hatim ini adalah salah seorang sahabat yang zawil hayat, beliau punya kemuliaan. Dan inilah tingkah Nabi, laku Nabi ketika beliau bersama orang-orang yang beliau muliakan. Nah, ini adab kita pun juga demikian. Perilaku kita pun yang kita contoh daripada perbuatan Nabi adalah seperti ini. Umpamanya kita duduk, ada orang selamatan, sudah rapat, duduk semuanya. Tiba-tiba ada orang tua datang. Orang tua ini sudah jalan lambat ya. Undangan habis maghrib, undangan habis maghrib ini 6:30. Beliau datang jam 7. Kenapa? Karena lambat berjalan. Lambat berjalan, melepas sandalnya sambil gemetaran, naik ke teras orang berpegangan, cari tempat duduk. Nah, lihat tempat duduk di mana, tempat duduk full sudah di dalam. Nah, maka kita inilah yang di dalam ini mesti memuliakan orang yang datang dari kan. Orang tua termasuk dzul syaraf, orang mulia, orang tua termasuk orang yang dzul hayat, dan ini patut diberikan tempat duduk tadi itu. Jadi harus ada yang berani bergeser, harus ada yang mau bergeser. Jangan sudah nyaman duduk di bawah kipas angin, biasanya buat sender belakangnya, nah kayak belem bawahnya nih. Dia pura-pura nggak tahu orang datang, biar aja kait. Kenapa juga terlambat datang? Orang undangan habis maghribnya datang isya. Nah, biar aja sudah, biar tahu. Nah, Nabi tidak mencontohkan hal yang seperti itu. Nabi memberikan tempat luas, dan yang memulai tadi sekali lagi Nabi yang memulai. Nabi tidak menyuruh sahabat yang lain, kamu geser, tidak, tapi Nabi yang bergeser terlebih dahulu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah diantara akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Tarjamah Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anha. Ini siapa Adi bin Hatim ini sampai-sampai Nabi itu memuliakannya. Huwa Adiyun ibn Hatim ibn Abdullah bin Sa'd bin al-Hashraji ibn Imri'il Qais. Qadima Adiyun ibn Hatim ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam fi Sya'ban min as-sanati as-sabi'ati lil hijrati kunyatuhu Abu Tharib. Adi bin Hatim ini beliau datang ke Madinah pada tahun ke-7. Beliau datang di bulan Sya'ban, kan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, Adi ini datang ke Madinah sudah 7 tahun Nabi hijrah. Adi ini dahulu orang Nasrani, karena Nasranian. Adi ini bukan orang Muslim asalnya, karena Nasranian fa'aslama wasabata ala islamihi firriddah. Adi bin Hatim ini asalnya Nasrani, kemudian beliau masuk Islam di Madinah, dan beliau tetap dalam keislamannya di masa-masa banyak orang-orang Muslim itu murtad.
Nah, jadi zaman Nabi itu setelah Nabi kita wafat, kan banyak orang masuk Islam ya, asalnya orang-orang kafir Quraisy masuk Islam. Nah, ketika Nabi kita Muhammad SAW wafat, ini banyak orang-orang yang sudah masuk Islam ini kembali keluar daripada agama Islam. Bayangkan, Pak, zaman Nabi yang berdakwah, Nabi yang mengajak, melihat wajah Nabi, ya, masuk Islam, Nabi yang mengislamkan, tapi dia, orang-orang tersebut masih mau keluar daripada agama Islam. Kayak apa kalau orang seperti itu ada di zaman sekarang? Ini dengan Nabi aja mendapat orang. Nah, jadi si Adi ini ketika orang-orang yang sudah masuk Islam ini murtad, Adi ini tetap bertahan dalam keislamannya, tetap Islam. Nah, setelah Nabi kita Muhammad SAW wafat, maka zakat itu diperintahkan untuk diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Wa ahdara shadaqata qaumihi ila Abi Bakrin. Jadi setelah Nabi meninggal, zakat itu dikumpul dan diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pengumpulnya, kemudian dibagi kepada yang berhak. Nah, pada ketika itu, nah, setelah Nabi wafat, Abu Bakar yang menerima menjadi khalifah, dan zakat itu dikumpul kepada Abu Bakar. Banyak orang-orang muslim yang pada saat itu tidak mau menyerahkan zakatnya kepada Abu Bakar. Mereka enggan menyerahkannya kepada Abu Bakar. Nah, Adi bin Hatim ini dia tetap bertahan dalam Islam, dan dia pun tetap menyerahkan zakatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, jadi ini orang-orang memang taat, ya, tetap mengikuti perintah Nabi. Wa syahida fathal Iraq wa sakana al-Kufah wa syahida ma'rikatal Jamal ma'al Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa fuqiat ainahu fiha. Nah, Adi bin Hatim ini beliau ikut peperangan ketika merebut Irak. Jadi era Irak ini dulu yang mempunyainya orang Persia. Pokoknya ada, kalau game-game itu zaman perang itu Persia. Jadi Irak itu dulu dikuasai oleh orang Persia. Nah, perangnya Nabi kita Muhammad SAW merebut Irak itu, Adi bin Hatim ini ikut di situ, dalam perangnya itu ikut. Kemudian beliau tinggal di Kufah, dan kemudian juga beliau ikut dalam peperangan Jamal, Ma'rikatul Jamal mal Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam sejarah Islam ada masa-masa kelam, yaitu perang saudara. Nah, perang Jamal ini perang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Aisyah. Bayangkanlah zaman dahulu. Nah, Adi bin Hatim ini ikut dengan Ali bin Abi Thalib. Dan dalam peperangan Jamal itu fuqiat ainahu fiha, matanya Adi bin Hatim ini dicungkil orang, lepas matanya pada peperangan itu. Wa hadar Siffin wan Nahrawan, ini juga peperangan perang saudara. Karena ada adu domba dan hasad husud macam segalanya, akhirnya perang saudara. Setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Adi bin Hatim, ma dakhala waqtu sholatin qattu illa wa anna ashtaqu ilaiha. Salah satu daripada keutamaan kelebihan Adi bin Hatim, kata beliau, aku ini tidak pernah masuk waktu sholat kecuali setelah waktu sholat maghrib ini masuk umpamanya, kecuali hatiku ini selalu rindu dengan waktu sholat isya. Begitu masuk waktu sholat isya, maka aku rindu dengan sholat subuh. Sholat subuh masuk, aku rindu dengan sholat zuhur. Zuhur masuk, aku rindu dengan sholat asar. Asar masuk, aku rindu dengan sholat maghrib. Setelah seharian begitu. Ini adalah keutamaan daripada Adi bin Hatim. Pokoknya beliau rindu, selalu ingin mengerjakan sholat. Ma dakhaltu waqtu sholatin qattu illa wa ana ashtaqu ilaiha. Aku selalu rindu untuk mengerjakan sholat. Orang-orang zaman sekarang ini Pak, masih ada yang mau bicara habis mendengar zuhur azan, ya, asar azan, wah udah terasa azan lagi sudah. Nah, baru apa-apa azan sudah asar, habis asar belum apa-apa maghrib lagi sudah nih. Nah, ini bicara semacam itu rindu Pak atau bosan enggak?
muyak azan terus ya. Nah, sebenarnya kita ini mestinya rindu selesai maghrib kita berniat dalam hati nanti aku isya sholat lagi berjamaah lagi, selesai sholat isya munculkan lagi niat dalam hati nanti subuh aku berjamaah lagi, habis subuh muncul lagi niat nanti aku sholat zuhur berjamaah lagi. Nah ini yang semestinya kita lakukan agar setiap hati kita ini selalu tergantung dengan masjid. Warajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, salah seorang yang nanti hari kiamat bakalan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma la zilla illa zilluh adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Selalu bergantung dengan masjid. Itu tadi maghrib nanti dia sudah berniat isya sudah berniat ke subuh. Kecuali ada sesuatu hal yang memang darurat dia tidak bisa untuk hadir melaksanakan sholat berjamaah itu tadi. Ini salah satu daripada keutamaan Adi bin Hatim. Tuwfiya fil Kufah wa qad ikhtalafa fi tarihi wafatihi wa umruhu yawma wafatihi 20 wa mi'ah sanah. Nah, Adi bin Hatim ini beliau wafat di kota Kufah. Kufah ini di Irak. Jadi kuburnya ini di Irak, Adi bin Hatim ini. Umurnya 120 tahun. Nah, tua orangnya meninggalnya. Min bawaidil hadis. Nah, apa yang terkandung di dalam hadis ini? Yang pertama, istihbabut tawsi'atu li zawil hayati wal manasibi ikraman lahum. Yang pertama, sunnah hukumnya kita itu memberikan keluasan tempat duduk di dalam satu majelis bila ada orang yang zul hayat, zawil hayat tadi, awil manasib ikraman lahum, karena memuliakan kepadanya. Nah, yang pertama tadi sudah disampaikan, orang zul hayat ini orang yang punya ilmu, orang tua, orang yang nasabnya bagus turunannya, atau orang yang punya pekerjaan bagus, atau orang yang punya jabatan bagus. Nah ini zul hayat, orang yang mesti diberikan tempat duduk. Jadi bukan karena mentang-mentang. Nah, memang Nabi mengajarkan kita, mentang-mentang itu bolangnya kayak gamis-gamis datang duduk di muka diberi tempat. Bukan, tapi ini Nabi mengajari kita. Mentang-mentang ini, mentang-mentang itu di depan dikasih tempat duduk, mentang-mentang parurah di depan dikasih duduk, mentang-mentang ketua masjid disuruh di depan. Bukan, tapi ini memang Nabi mengajarkan kita. Jadi bila kita mengerjakan itu, kita memberikan tempat duduk kepada orang tadi, maka kita dapat pahala dan Nabi senang dengan kelakuan kita itu tadi. Tapi jangan mentang-mentang ini bakalan nih cair nih batu bara, kalau disuruh duduk ke muka aja nih duduk. Nah, tapi kalau bakal nyumbang ke masjid ya Bapak biar aja masjid muka. Zawil hayat. Yang kedua, ikramur rajul li makanati abihi falaqad akrama sallallahu alaihi wa alihi wasallam Adi bin Hatim radhiyallahu anhu lama limastahara an walidihi min al-karam wasaqaba wa mudribul masli fil karam. Nah, Adi bin Hatim ini Adi namanya Adi, orang tuanya namanya Hatim. Nah, Hatim ini terkenal di zaman Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang muslim yang sakha wal karam. Sakha ini pemurah, orangnya pemurah, namanya Hatim ini. Jadi Adi bin Hatim, Adi anaknya Hatim, yang pemurah itu adalah Hatimnya. Adi ini anaknya orang yang pemurah. Jadi sampai-sampai di zaman itu bila ada orang ini pemurah, maka digelari orang dengan nama Hatim. Hatim itu pemurah orangnya. Nah, jadi bapaknya Adi yang namanya Hatim ini orangnya sakha, masyhur, terkenal pada waktu itu di kota Madinah bahwasanya orang itu adalah orang yang pemurah. Pemurah ini di atas daripada wahab, daripada pemberi. Nah, kita memberi, diminta dulu baru memberi, minta dulu baru memberi, diminta dulu baru memberi. Nah, kalau sakha ini paham langsung, paham orangnya.
Artinya dia diminta umpamanya 5.000, dia ngasih bakalan 10.000. Ini saka orangnya. Belum diminta sudah paham, umpamanya masuk ke masjid kurang dingin, berikannya AC, ini saka, langsung paham. Nah, kalau yang pemberi ini datang masjid, lihat belum dingin AC umpamanya, yang beli sini dingin, melain lah dingin, ini sudah dingin pada ini berjaket kita ya. Nah, jadi datang, jar kita ini ada keperluan lah buat masjid untuk beli ini. Oh jar beliau, nanti ku bantu. Nah ini pemurah, jarangnya pemberi aja ini masih. Tapi kalau butuh saka, apa keperluannya? Ambil aja nanti ku bayar. Nah, paham sudah. Nah jadi Adi bin Hatim ini, Hatim adalah seorang yang pemurah. Sehingga setiap kali ada orang yang pemurah di kampung itu, maka digelari dengan nama Hatim. Nah, jadi si Adi ini sebenarnya orang biasa. Dia tidak lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lain. Tetapi dia punya orang tua yang saka, yang mulia. Jadi anak orang yang mulia, anak orang yang pemurah, bukan orang yang pelit kikir. Lawannya saka adalah pelit. Orang saka ini Pak, di antara ciri-ciri orang yang disayangi Allah. Di antara orang yang disayangi Allah itu ciri-cirinya yang pernah as-saka, orang itu pemurah dan lambat marah. Itu ciri orang disayangi oleh Allah. Pemurah, lambat marah. Diulah kawan ini paling nyaman sudah. Paling nyaman diulah kawan. Pemurah apa? Udah bakalan keluar duit duduk di warung kita. Itu gampang ini bayar karena duitnya ada. Kalau udah ada duitnya lain kisah. Sakha. Ini duit kisahnya aja banyak di tabungan. Aku tabunganku tuh saya ini, tabunganku saya ini, tabungan saya ini. Giliran sumbangan Isra Mi'raj pilih gue yang cari duitnya yang termurah. Nah, ini sakha ini. Jadi sakha ini ciri orang yang disayangi Allah. Orang sakha ini Habibullah. Orang pemurah itu orang yang disayangi Allah. Tapi kalau bakhil, orangnya adalah aduwullah. Orang ini musuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Adi bin Hatim. Kemudian yang ketiga, sunnatut tawassu fil majalis bi qaulillahi tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Shadaqallah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah untuk memberikan kelapangan tempat duduk di majelis tadi karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikata oleh kalian ke orang kepada kamu, tafassahu, berilah kelapangan fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Bila kita memberikan tempat duduk bagi orang di dalam satu majelis, dalam satu tempat duduk, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan kita di akhirat nanti, dan Allah taala akan menambahkan rezekinya bagi kita. Yafsahillah itu meluaskan tempat di akhirat dan juga memberikan rezeki di dunia. Meluaskan rezeki di dunia. Padahal pada perbuatannya cuman memberikan tempat duduk aja. Dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan di akhirat dan diluaskan rezekinya di dalam dunia. Ini diantara adab Nabi Muhammad SAW. Jangan kita merasa mentang-mentang kita ini sudah dimuliakan orang, merasa diri kita ini ditinggikan orang, merasa kita ini dituakan orang, tiba-tiba kita duduk, ada orang datang, kita malas memberikan tempat duduk kepada orang lain. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita hendak mengikuti akhlaknya Nabi, maka kita beri tempat duduk bila ada orang yang baru datang. Ini hadis yang ketiga. Kisah jam berapa? Sejauh Al-Hadisur Rabi', hadis yang keempat daripada 40 hadis Nabi Muhammad SAW. Istihbabun naumi ala taharatin wa zikrillahi ta'ala. Hadis yang keempat adalah sunnahnya tidur dalam keadaan suci
dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah tidur dalam keadaan suci dan dalam keadaan zikir. Ini artinya bukan waktu tidurnya. Waktu tidurnya berzikir bisa berkeramat orangnya. La ilaha illallah, orangnya tidur lain. Maksudnya sebelum tidur orang ini bersuci dulu, berwudu. Habis itu berwudu, baring, kemudian dia berzikir kepada Allah taala. Nah, bilanya ini yang dilakukan, insya Allah cepat tidur. Nah, tapi kalau hendak tidur belum berwudu, belum bersuci, habis baring, buka HP, nah bisa sampai jam 2 ini ya. Selesai satu buka lagi, satu buka lagi. Tapi yang tua-tua enggak ya. Ini yang mudah-mudahan kayak Ipan ya. Bisa jam 2 ini baru tidur. Apa itu ibu-ibu? Apa jadi ibu-ibu? Ustaz, biniku suamiku nih kayak ada karamahnya Ustaz. Kenapa? Kalau malam Ustaz, suamiku itu begitu masuk dalam selimut keluar cahayanya. Masuk selimut keluar cahayanya. Kira-kira apa amalan suamiku ini gurulah? Kita buka selimutnya, apa di dalam itu? Oh, sekalinya HP-nya kalau sendirinya keluar cahaya aja dalam selimut. Macam-macam. Iyalah, pokoknya HP itu gak ada habis kecuali habis baterai. Habis baterai pun mencari casnya lagi pula. Rame terus. Ya, rame daripada berzikir. Kalau kita berzikir, ambil tasbih itu alat zikir itu, ambil tasbih. Target 100, mamanya baca Allah aja sudah. Allah 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 Allah, paling 20 plak ya sudah orangnya. Tapi kalau buka HP jangan kira sudah waktunya panjang. Nah, jadi sunnah hukumnya kita mau tidur itu berwudu, kemudian baring. Nanti ada baringnya tuh kemana arahnya. Dan sunnah berzikir, baca apakah? Baca doa standar aja dulu, doa standar anak tidur. Nah, ini kadang-kadang doa standar tidur ini dikatakan doa anak TK. Tanyai hafal lah, enggak hafal. Yang bismikallahumma, bismikallahumma ahya, bismikallahumma amut. Ya, doa mau tidur. Doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau belum hafal, tulis meja doa mau makan, tulis doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, doa mau makan ya. Doa mau tidur, jangan pian tulis doa yang hendak itu. Pian doa mau tidur, Allahumma jnibna syaitan wa jnibis syaitan ma razaqtana, pian tulis dibaca oleh anak. Hendak mengelabui anak. Pandu apa itu, Pan? Allahumma jnibna syaitan itu doa apa? Pian tulis di atas tempat tidur nih kan, belum hafal. Dijuduli doa mau tidur. Pas nanti anaknya sekolah, jadi jar gurunya, siapa yang hafal doa mau makan? Saya Bu, Allahumma barik lana. Doa mau tidur, saya Bu, Allahumma jnibna syaitan wa jnibis syaitan ma razaqtana. Tahu ibunya. Doa yang hendak bawa ulah anak nyari ibu itu. Nah, jadi sunnah hukumnya bismikallahumma ahya, bismikallahumma amut. Apalagi kita biasanya baca bismillah ya, baca ayat kursi. Nah, 3 ayat kursi ini yang harus selalu dibaca 3 kali, 3 kejadian, 3 tempat. Yang pertama habis sembahyang, habis sholat apapun itu, subuh ke maghrib, isya, zuhur, asar, habis sholat itu jangan ditinggal ayat kursi. Apa jar Nabi? Tidak ada yang mencegah seseorang ini masuk surga kecuali kematiannya bagi orang yang membaca ayat kursi. Karena orang ini belum mati, makanya belum masuk surga. Setiap kali dia membaca ayat kursi setelah sholat, Allahumma anta salam minka salam, mamanya biasanya baca Fatihah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca yang 33 itu. Genapi 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Biasanya isya, asar, zuhur yang ditinggal. Yang kedua, ayat kursi ini dibaca ketika kita masuk dalam rumah. Setiap kali masuk rumah, itu masuk rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, baca ayat kursi masuk.
Baca ayat kursi. Yang ketiga yaitu ketika hendak tidur. Ketika hendak tidur jangan ditinggal ayat kursi ini. Baca ayat kursi, terhindar dari macam-macam bala bencana kalau kita membaca ayat kursi ini. Jadi ada orang berhari itu belum hafal ayat kursi, disangkanya kursi itu ya kursi. Akhirnya ini bacaan kursi malam udah tahu ayat kursi itu yang mana. Padahal sudah lewat membaca di Quran, cuma tahu yang mana yang namanya ayat kursi ini. Kursi itu tidur. Begitu datang perampok malam nak mencuri, akhirnya yakin, orangnya ini yakin membaca ayat kursi sudah. Datang perampok, dorong pintu, tidak bisa didorong. Tengok di lubang, penuh kursi. Banyak kursinya, gara-garanya membaca amalan kursi tadi itu. Karena hatinya ini hendak membaca ayat kursi sebenarnya, cuman belum hafal, belum tahu, akhirnya baca kursi. Itu kejadian bahari. Jadi 3 tadi lah, habis sembahyang, habis sholat, masuk rumah, kemudian mau tidur, jangan lupa baca ayat kursi. Nah ini sunnah hukumnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yabitu ala zikrin tahiran fayata'arra minal lail fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu, akhrajahu Abu Daud. Kata diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal. Nah, ini nanti ada terangan siapa Mu'adz bin Jabal ini. Yang jelas Mu'adz bin Jabal ini mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kata Nabi kita, tidak ada seorang muslim jua pun yang apabila dia sudah malam dan hendak tidur, dia tidur dalam keadaan zikir dan dalam keadaan suci. Jadi maksudnya itu kita sebelum tidur itu kita berwudu dahulu. Tapi kalau pasti mau tidur buang angin umpamanya, berarti batal kan? Batal dalam keadaan sadar, berwudu lagi, baring lagi, tiba-tiba bini megang, batal lagi tuh, wudu lagi, baring lagi, pegang lagi oleh bini sampai kejadian, berarti mandi itu dahulu baru suci kan. Ini supaya paham nih. Jadi berarti setelah selesai itu mandi dahulu, habis mandi selesai mandi nih berarti suci sudah kita dari hadis besar. Nah, karena makruh kita tidur dalam keadaan berhadas besar. Malaikat mau mendekat. Jadi habis berhubungan itu minimal kalau kedinginan juga nih, nggak bisa mandi malam namanya, minimal berwudu habis itu, basuh berwudu. Kakak-kakak tuh bingung ya mendengar apa aja nih yang 12 tahun ke bawah tahun. Jadi jangan sampai tidak berwudu, minimal berwudu lah. Ini kadang-kadang habis ya orangnya udah nggak ada wudu apa. Nah, jadi kalau umpamanya batal berwudu. Nah, tidur kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, tidur. Nah pas tidur ini macam-macam ya, sudah kelakuan kita kemana-mana ke tangan nih, ini masih tidur tapinya, ada kadang ke hidung, ada kemana, bergaru lah, tapi tidur. Orang tidur kan udah tahu lagi. Nah apa, bila orang tadi sebelum tidur berzikir dan tidur dalam keadaan suci, fata'arra minal laili, kemudian tengah malam dia terbangun, tidak mesti tengah malam, tidur mamanya jam 10, tiba-tiba jam 11, kalau bahasa Banjar ma'ilan, apa bahasa Indonesia? Terbangun apa ya? Pokoknya terjagalah. Nah, kita kan kadang-kadang malam tuh bangun sendirinya, tak terbangun. Nah, dia terbangun ini tidak sholat, tidak apa, bangun, apa kata Rasulullah? Fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah. Kemudian dia terbangun, duduk dia umpamanya, dia minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Minta dia kepada Allah dunia dan akhirat. Ya Allah, mudahan anakku ini lulus sekolah umpamanya. Ya Allah, mudahan jualanku rame. Ya Allah, mudahan apakah? Mudahan yang belum beranak, ya Allah, mudahan aku ini punya anak.
Yang punya rumah, ya Allah mudahan rumah ya Allah punya, ini sudah hendak hampir akhir tahun ya Allah, diambil orang lagi, naik lagi nih ya Allah ya, bayar sewaan tengah malam. Macam-macam dia minta kepada Allah, ya Allah mudahan mati husnul khatimah, ya Allah mudahan beriman, mudahan bisa mengaji, mudahan bisa macam-macam minta. Ini orang tidur dalam keadaan suci, satu syaratnya dia dalam keadaan suci, yang kedua tidur dalam keadaan zikir. Artinya sebelum tidur dia berzikir, terserah berzikir apa, la ilaha illallah, baca apakah sebelum, sambil mengiringi tidur tadi sampai itu tidur plek. Terbangun tengah malam fayata'ar, kemudian dia terbangun tengah malam, yastaiqazu min naumi, terbangun dia minta kepada Allah kebaikan dunia akhirat, minta kepada Allah dunia akhirat. Ini ilmu kita. Jadi bedanya ada yang macam itu, jangan lupa bila terbangun minta kepada Allah kebaikan dunia akhirat. Apa aja Rasulullah? Illa a'tahu iyyahu, maka Allah Subhanahu wa taala bila ada hamba yang seperti itu tadi, Allah taala akan memberikan apa yang ia minta kepada orang tadi. Berarti ini salah satu waktu yang mustajab doa. Jadi dia bangunnya tuh tidak sembahyang, tidak apa, cuma terbangun aja biasa sebentar duduk atau meilan, apa sebenarnya meilan gimana? Apa yalah. Terjaga sebentar, doa kepada Allah taala. Setelah itu dia hendak tidur kalau lagi umpamanya, atau bangun sembahyang, yang tahajud sembahyang apa malam. Nah, ini diantara kelebihan orang yang tidur dalam keadaan suci dan dalam keadaan berzikir sebelum tidur. Jadi berwudu atau mandi dahulu, yang belum mandi janabat, mandi junub tuh mandi, kemudian berzikir, kemudian terbangun di tengah malam. Setelah terbangun tadi dia berdoa minta kebaikan dunia dan akhirat, minta berkah rezeki, berkah umur panjang, sehat badan, mati beriman. Nah, ini diantara kelebihan orang yang tidur dalam keadaan bersuci tadi. Jadi ini yang kita bisa diamalkan, bisa kita kerjakan tiap malam, bisa kita kerjakan tiap malam. Apalagi lebih-lebih rumah yang kamar mandinya di dalam kamar. Nah, rumah yang sudah ada kamar mandi dalam kamar, kayak apalagi hendak nyamannya hidup. Ada alasan lagi nih. Kalau yang kamar mandi di luar itu kan masih agak-agak berat kadang. Tapi ini sudah punya rumah kamar mandi di dalam kamar. Nah, jadi mandi berwudu, apa hendak tidur berwudu kayak biasa, niatnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, aku niat berwudu karena Allah ta'ala, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala, terserah. Aku niat berwudu untuk merangkatkan hadas kecil karena Allah ta'ala. Bari tidur sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diantaranya zikir-zikir tuh hendak tidur. Selain bismika Allahumma ahya wa amut, kita disuruh berzikir bilanya hendak tidur itu membaca bismillah 21 kali. Jadi bismillah 21 kali itu banyak para ulama mengatakan bila membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali hendak tidur, bismillahirrahmanirrahim, 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 maka dia terhindar daripada kebakaran, terhindar daripada kebanjiran, terhindar daripada kecurian. 3 macam ini, minas sarak wal harak wal gharak, kebanjiran, kebakaran dan kecurian. 21 kali. Sebentar itu, tapi kadang-kadang tidak sampai selesai kita tertidur sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kayak apa bacaan ini pleset-pleset sudah lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orangnya sudah hanyut sudah matanya. Akhirnya tertidur. Jadi 21 kali. Kalau belum sampai 12 kali tertidur, ya tertidur sudah, tidak bisa disambung lagi itu. Jadi sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jadi banyak rahasia bismillahirrahmanirrahim itu. Ada juga orang yang membaca bismillah ini pagi sore itu 150 kali. Pagi 150, sore 150. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yarzuquhul bai'ah. Allah taala berikan dia wibawa. Haibah itu wibawa. Indal alam, di tengah-tengah alam. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim pagi sore 150. Bagus amalan bismillah dan hafal semuanya.
Dan orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, yab'udu anhu syaitan wa yab'udu anhu sariqah wa mautil faja'ah. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali hendak tidur, yab'udu anhu syaitan, berjauh darinya syaitan. Syaitan berjauh. Kita ini kadang-kadang tidur itu ada tidur yang kayak mimpi-mimpi buruk, ya. Mimpi buruk kadang rasa ditindis orang. Rasa nggak bisa bernapas, rasa nggak bisa bergerak, rasa nggak bisa berlari, nggak bisa membaca. Bisakah? Berapa? Mulai tadi 5 menit terus sih, Bang. Naik sudah berarti 20 berapa nih? 26 kah? 24. Perasaan minggu kemarin 21. Jadi berjauh setan. Nah, berjauh setan dari orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim ini tadi 21 kali. Apalagi wa yab'udu anhu sariqah, berjauh darinya pencuri. Pencuri berjauh, tidak mau mengambil rumah yang orang membaca bismillah 21 kali. Wa an mautil faja'ah, dan daripada mati dalam keadaan mendadak. Nah, mati mendadak. Mati mendadak ini bisa menjadi rahmat, bisa menjadi azab. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman, bagi orang yang takwa kepada Allah, orang yang taat banyak ibadah kepada Allah, mati fajaah ini rahmat sebenarnya. Artinya dia meninggal tidak menyusahkan orang apa macam. Meninggal sudah terus karena dia orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang paleh, orang ini suka maksiat kepada Allah, mati dalam keadaan mendadak ini justru menjadi azab bagi dirinya. Kenapa dia tidak sempat bertobat, tidak sempat apa, tahu-taunya meninggal sudah. Perasaan kemarin aja sama-sama aku main domino tuh, berjudi kami sama-sama. Kenapa pagi tadi meninggal sudah orangnya? Hah? Minum apa? Ngoplos. Hand sanitizer diminum. Hati-hati jangan, makanya jadi maksiat itu kadang-kadang maksiat ini kita anggap biasa. Nah, maksiat ini biasa, tapi bahayanya apa? Kalau pas itu mati. Nah, pas begitu. Apa yang orang banu tuh dado plak mati orang kan, malaikat ini tahu urusannya ya, sampai jamnya mati. Hendak orang tuh sudah kaya kan, atau belum punya rumah kan, hendak mainnya menang kan, kalah, kalau sudah sampai umurnya mati pas. Padahal kita menganggap maksiat ini kecil aja nih, biasa aja, gampang tobat, nanti pas waktu itu mati. Apa kabar? Apa yang kisahkan di Masjid Al-Isra? 2 orang saudara, si kakak urusannya taat terus kepada Allah Ta'ala, ibadah terus, si kakaknya tinggal di atas loteng, si adek di bawah. Nah, adeknya di bawah kerjanya apa? Maksiat, minum, khamar, bibinian, macam-macam dikerjakannya di bawah ini. Kakak di atas hobi ibadah, jadi Allah ngaji apa macam. Jadi setan membisiki si kakak, coba sekali-kali ke bawah ikut maksiat sekali aja, habis itu tobat sudah gampang ya, tobat itu bisa aja tobat. Nah, si adek dapat juga bisikan, coba sekali-kali ikut taat dan kakak di atas. Ajan enggak? Si kakak dengan niat hendak maksiat, hendak sedikit tadi mencobai ibarat khamar tuh seujung aja ya. Miring TM dikit aja, ujung sendok merasai aja. Tapi ini kan dilarang oleh Allah. Turun kakak dari atas loteng, begitu turun terpleset kena si adeknya hendak naik ke atas loteng. Si adek niatnya hendak taat, hendak bertobat nih sebentar aja, tapi tobatnya habis tobat ini main lagi sudah. Si kakak hendak turun ikut maksiat sebentar aja, habis hendak maksiat ini sebentar, tobat sudah. Tapi kejadian turun dari atas terpleset, jatuhnya menimpa si adek yang naik tangga, pleng, jatuh kedua-duanya, mati keduanya. Pajar Nabi, ini keadaan yang berbeda. Dia hidup selalu dalam keadaan taat, tapi terakhir dia hatinya hendak berbuat maksiat pada Allah Ta'ala. Walaupun hatinya dia belum sempat maksiat, tapi niat sudah muncul di hatinya hendak maksiat kepada Allah. Mati dalam keadaan berniat hendak maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Si adek sebaliknya, dia maksiat selama-lamanya, tapi muncul di hatinya hendak taat, hendak tobat, baru niat naik ke atas, mati ditindak di kakaknya. Ya Nabi, ini orang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hati-hati yang kita anggap remeh apa macam tadi itu enteng,
tapi justru disitulah yang bahayanya kalau pas waktu itu kita meninggal dalam keadaan fajaah, ini tadi mati dalam keadaan mendadak ini tadi. Nah, jadi kalau baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali hendak tidur, maka terhindar daripada an mautil fajaah, mati dalam keadaan mendadak. Nah, hadirin ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti dalam pertemuan berikutnya kita terjemahkan siapa Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu an ini adalah salah seorang yang dikata Nabi orang yang paling alim tentang hukum halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Nah, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati kita untuk bisa mengamalkan yang apa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna 'amala hatta na'lama wa nafhama wa nahfaza kullama sami'na wa qara'na minal ilmi wal Qur'an. Allahumma akrimna birizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma arzuqna ziyarah Makkahal Mukarramah bil haji wal umrah wa ziyarah maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Munawwarah wa ziyarah maqam as-salihin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.